Hai good people, kembali lagi dengan aku, Salsabila Fajar Aurelia. Di sini kita akan membahas tentang realisme klasik Hollywood. Bukan langsung realismenya, tapi bagaimana step by step, tahap ke tahapnya kita menuju ke realisme klasik Hollywood itu sendiri. Film suara adalah film dengan suara tersinkronisasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar, bertolak belakang dari film bisu. Film bersuara diproduksi dengan dialog dan rekaman suara. Pertunjukan film suara pertama yang dilangsungkan di Paris pada tahun 1900, tetapi perlu berpuluh-puluh tahun kemudian hingga suara dapat dikomersialisasikan. Sinkronisasi yang dapat diandalkan sulit dicapai dengan sistem awal suara pada pelat, sementara amplifikasi dan kualitas rekaman juga tidak memadai, sehingga inovasi ini dalam suara pada film memungkinkan pemutaran komersial film pendek yang menggunakan teknologi ini pada tahun 1923. Perkembangan pertama dalam komersialisasi film suara terjadi pada awal hingga akhir 1920-an. Pada awalnya, film suara memasukkan dialog tersinkronisasi atau biasa disebut dengan talkie picture atau talkies dan berdurasi pendek. Film cerita terawal hanya berisi rekaman suara untuk musik dan efek suara. Film cerita pertama yang diproduksi sebagai film suara adalah The Jazz Singer yang mulai diedarkan bulan Oktober 1927. Film ini akhirnya menjadi film yang sangat laris, dibuat dengan teknologi Vitaphone yang merupakan merek ternama untuk teknologi suara pada pelat. Meskipun demikian, teknologi suara pada film segera menjadi standar suara pada film suara. Pada awal dekade 1930-an, film suara sudah menjadi fenomena global. Di Amerika Serikat, film suara mengamankan posisi Hollywood sebagai salah satu pusat komersial budaya dunia. Dan di Eropa, perkembangan baru ini diamati dengan kecurigaan oleh pembuat film dan kritikus yang khawatir film berfokus pada dialog akan merusak nilai-nilai estetika film bisu. Jepang memiliki tradisi sendiri berupa pemutaran film bisu diiringi oleh penampilan vokal hidup seperti pencerita. Oleh karena itu, film bersuara perlu waktu sebelum diterima secara luas. Suara yang mencapai pita ini akan diubah menjadi cahaya oleh getaran diafragma, memfokuskan gelombang cahaya yang dihasilkan melalui celah, lalu gelombang cahaya itu difoto pada bagian lain dari film pada sebuah jalur yang lebarnya kira-kira 1/10 inci. Meskipun teknologi suara pada film akhirnya menjadi standar universal untuk suara bioskop tersinkronisasi, Lauste tidak pernah berhasil memanfaatkan penemuannya yang praktis, menemui jalan buntu. Pada tahun 1914, penemu Finlandia Erik Tigerstad memperoleh paten Jerman untuk penemuan suara pada film. Pada tahun yang sama, Tigerstad mempertunjukkan yang dibuat dengan proses hasil penemuannya di hadapan para ilmuwan di Berlin. Insinyur Hungaria Mihaly Denes menyampaikan konsep projektofon berdasarkan teknologi suara pada film ke Pengadilan Paten Kerajaan Hungaria pada tahun 1918. Hak paten diperolehnya 4 tahun kemudian. Baik suara yang direkam pada silinder, piringan maupun film, teknologi yang ada waktu itu masih belum memadai untuk tujuan komersial. Selama bertahun-tahun kemudian, pimpinan studio film Hollywood tidak melihat manfaat memproduksi film bersuara. Dalam kritik film sinema Hollywood klasik adalah gaya pembuatan film naratif dan visual yang pertama kali berkembang pada tahun 1910-an hingga 1920-an, di akhir era film bisu. Gaya ini kemudian menjadi ciri khas sinema Amerika Serikat selama zaman keemasan Hollywood. Dimulai sekitar tahun 1927 dengan munculnya film bersuara hingga munculnya produksi-produksi Hollywood baru pada tahun 1960-an. Sinema ini akhirnya menjadi gaya pembuatan film yang paling kuat dan persuasif di seluruh dunia. Di dunia pada umumnya dan Amerika Serikat khususnya, pengaruh Griffith terhadap pembuatan film tak tertandingi. Para aktornya juga sama berpengaruhnya dalam mengadaptasi penampilan mereka ke media baru. Lillian Gish, bintang film pendek The Mothering Heart,
khususnya terkenal karena pengaruhnya terhadap teknik pertunjukan di layar. Epic Griffith tahun 1915, The Birth of a Nation, yang juga dibintangi Kiss, merupakan terobosan bagi film sebagai sarana penceritaan, sebuah mahakarya narasi serta dengan berbagai teknik visual inovatif. Film ini memprakarsai begitu banyak kemajuan dalam perfilman Amerika Serikat sehingga menjadi usang dalam beberapa tahun. Meskipun tahun 1913 merupakan tonggak sejarah global dalam pembuatan film, tahun 1917 terutama merupakan tonggak sejarah Amerika Serikat, yakni era sinema Hollywood klasik ditandai oleh gaya naratif dan visual yang mulai mendominasi media film di Amerika pada tahun 1917. Berikutnya yakni era suara dan zaman keemasan Hollywood. Gaya naratif dan visual Hollywood klasik berkembang lebih lanjut setelah transisi ke produksi film bersuara. Perubahan utama dalam pembuatan film Amerika berasal dari industri film itu sendiri. Seiring dengan puncaknya popularitas sistem studio, modus produksi ini dengan sistem bintang yang dominan dan dipromosikan oleh beberapa studio besar telah mendahului produksi bersuara beberapa tahun. Pada pertengahan 1920, sebagian besar sutradara dan aktor Amerika terkemuka yang telah bekerja secara independen sejak awal 1910-an harus menjadi bagian dari sistem studio baru agar dapat terus berkarya. Awal era bersuara sendiri didefinisikan secara ambigu bagi sebagian orang. Era ini dimulai dengan The Jazz Singer pada tahun 1927 ketika produksi bersuara diperkenalkan ke dalam film-film layar lebar dan keuntungan box office. Awal era bersuara sendiri didefinisikan secara ambigu. Bagi sebagian orang, era ini dimulai dengan The Jazz Singer pada tahun 1927 ketika produksi bersuara diperkenalkan ke dalam film-film layar lebar dan keuntungan box office meningkat. Bagi yang lain, era itu dimulai pada tahun 1929 ketika era film bisu telah berakhir secara definitif. Sebagian besar film Hollywood dari akhir tahun 1920-an hingga 1960-an menganut satu genre yakni barat, komedi, slapstick, musikal, kartun animasi, dan biopik. Tak lupa, tim kreatif yang sama sering mengerjakan film yang dibuat oleh studio yang sama. Sebagian besar aktor juga adalah pemain kontrak. Sejarah film mencatat bahwa dibutuhkan sekitar 1 dekade bagi film untuk beradaptasi dengan suara dan kembali ke tingkat kualitas artistik film bisu yang terjadi pada akhir 1930-an.